Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 344 ya. Hadis ini membahas tentang sujud tilawah ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala shad laisat min azaimis sorry 343 ya, sorry salah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi idzas sama'un syaqqat al-insyiqat ayat 1, kemudian iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-alaq itu ayat 1, rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah bersabda, sajadna, kami telah sujud, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat izas sama'un syaqqat ya, al-insyiqat ayat 1, wa dan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan surah al-alaq ayat 1, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melakukan sujud tilawah. Di sini yang maksudnya sujud tilawah itu pada saat membaca surah al-insyiqaq ayat 1 dan surah al-alaq ayat 1 ya. Kalau surah al-alaq mungkin saya belum tahu ya itu masuk dalam sujud sajadah apa enggak, itu termasuk dalam sujud sajadah apa enggak. Tapi kita akan bahas di sini surah-surah yang menjadi sujud as-sajadah ya. Yang kita lihat dulu makna keseluruhannya adalah mulai dari hadis ini diterangkan hukum yang menyangkut sujud tilawah ya. Hadis ini termasuk dalam pembahasan bab ini karena judulnya disebutkan bab sujud sahwi dan lain-lain ya. Jadi kita kemarin sudah bahas di awal-awal itu kan sebutkan itu sujud sahwi, kemudian sujud tilawah dan sujud yang lainnya, sujud syukur ya itu. Kemudian sujud tilawah di sini bacaan Al-Quran disyariatkan bagi orang yang membaca dan yang mendengarkannya. Hukumnya sunnah menurut jumhur ulama ya. Jadi disyariatkan tetapi hukumnya adalah sunnah menurut jumhur ulama. Tilawah disyariatkan menurut mazhab Hanafi hukumnya adalah wajib tetapi bukan fardu. Jadi kalau Imam Hanifah ini ada perbedaan antara wajib dengan fardu. Kalau dia wajib itu kalau misalkan dia tidak mengerjakan maka pahalanya berkurang. Kalau fardu itu beda lagi dia jelaskan di situ. Nah, kalau mazhab Syafi'i, kalau misalkan dia sudah wajib itu kurang lebihnya sama dengan fardu seperti itu ya. Kayak misalkan yang misalkan ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah. Tumakninah itu rukun itu. Nah, rukun
wajib kita lakukan. Apabila kita tidak melakukan rukun tersebut, kewajiban tersebut, maka sholat kita tidak sah. Nah, berbeda kalau dengan Imam Abu Hanifah, itu wajib. Hukumnya tumakninah itu wajib, tapi bukan rukun. Kalau menurut Imam Abu Hanifah. Nah, apabila kita tidak mengerjakan tumakninah tersebut, sholat kita tetap sah, tidak perlu kita mengulangi sholat kita, tetapi pahala kita berkurang. Nah, di situ perbedaan kata wajib antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah yang saya amati di beberapa kitab ya. Salah satunya di kitab syarah ini Ibanatul Ahkam ya. Nah, untuk melakukan sujud tilawah disyariatkan persyaratan seperti yang ada di dalam sholat, yaitu dilakukan dalam keadaan suci dan menutup aurat ya. Sudah pasti ya kalau misalkan kita sujud tilawah itu, enggak juga sih. Kalau misalkan kita sujud tilawah itu pada saat sholat, otomatis kan kita sudah suci dan menutup aurat. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan kita mendengarkan orang lagi mengaji seperti itu pas pada saat-saat ayat sejadah dibacakan kayak gitu. Kita juga disunahkan juga membaca melakukan sujud tilawah seperti itu. Dengan syarat apa? Kita dalam keadaan suci dan menutup aurat. Tapi kalau misalkan kita tidak dalam keadaan suci dan tidak menutup aurat, nggak perlu ya, seperti itu. Demikian menurut pendapat jumhur ulama ya. Adapun mengenai pendapat yang menyendiri dan pendapat yang menyangkalnya tidak dianggap masalah. Masalah sujud ini dalam surat Al-Mufassal yang mengandung anjuran sujud ini masih diperselisihkan. Rinciannya akan diterangkan dalam pembahasan berikut ya. Jadi kapan kita harus sunnah melakukan sujud tilawah itu masih diperselisihkan sebenarnya antara Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Syafi'i dan beberapa imam yang lain gitu ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian di sini fikih hadisnya. Ditetapkan sujud tilawah dalam surah Mufassal bagi orang yang membaca dan mendengarkannya di luar atau di dalam sholat ya. Jadi di dalam sholat atau di luar sholat. Sujud tilawah ini menurut jumhur ulama hukumnya adalah sunat. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan wajib tapi bukan fardu ya. Sujud ini menurut jumhur ulama sunnah hukumnya bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Dengan pengertian bila si pembaca sujud, maka si pendengar juga sujud bersamanya. Jika si pembaca tidak sujud, maka si pendengar pun tidak sujud. Ya, seperti itu. Kemudian di sini Imam Ahmad bin Hambal ini merincikan bahwa tempat sujud tilawah itu ada 15 ayat sebagaimana berikut. Di sini saya tidak bacakan ayat-ayatnya, tapi saya sebutkan ayat surah dan ayatnya saja. Yang pertama itu surat Al-A'raf ayat 206 ya. Yang kedua surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga surat An-Nahl ayat 49. Yang keempat surat Al-Isra ayat 107 sampai 109 ya. Jadi kalau 107 sampai 109 ya dibacakan oleh seorang imam, kemudian imam tersebut sujud tilawah, maka kita juga sujud, baik itu di luar di dalam sholat, kemudian atau juga di luar daripada sholat. Misalkan misalkan ada orang membaca surat Al-Isra ayat 107 sampai 109, dia sujud, maka kita sujud ya. Pastikan posisi kita dalam keadaan suci dan menutup aurat. Lanjut nomor 5. Surah Maryam
ayat 58. Kemudian surah Al-Hajj ayat 18. Kemudian surah Al-Hajj ayat 77. Surat Al-Furqan ayat 60. Kemudian nomor 9 surat An-Naml ayat 25 sampai 26. Kemudian surat As-Sajdah ayat 15. 11 itu surat As-Sod ayat 24. Kemudian di sini mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa sujud tilawah dilakukan setelah membaca firman-Nya yang begini ya. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'abid. Ya, wa husna ma'ab ya. Surat Shad ayat 25. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Kemudian yakni pada ayat berikutnya dan bukan pada ayat firman-Nya di sini wahara rokina wa anab pada ayat sebelumnya itu juga tidak termasuk ya. Kemudian yang ke-12 lanjutannya itu surat Fussilat ayat 37. Kemudian surat An-Najm ayat 62. Kemudian 14 surat Al-Insyiqaq ya, yang tadi kita baca wa iza quri'a alaihimul qur'ana la yasjudun itu ayat 21. Kemudian di sini ayat 15 Al-Alaq ayat 19 kala la tuti'hu wasjud wa qatarib. Kala la tuti'hu wasjud wa qatarib. Al-Alaq ayat 19. Itu kita sujud. Ya. Nah, kemudian di sini ada perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik dan beberapa imam yang lain ya. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa tempat-tempat untuk melakukan sujud tilawah itu ada 14. Ya, ada 14. Mereka menggugurkan ayat yang kedua dari surah Al-Hajj, yaitu ayat 77 ya. Jadi kalau ayat 77 dari surat Al-Hajj itu tidak termasuk ya. Itu yang kalau Imam Hambali, itu mazhab Hambali itu ada 15. Surat Al-Hajj 77 ayat 77 itu masuk kepada surah Sajdah ya, istilahnya yang kita lakukan sujud tilawah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah nggak termasuk itu. Sehubungan dengan ayat tersebut mengatakan bahwa ayat itu adalah azimah, yaitu mengandung makna sholat, bukan sujud sunnah. Nah, kemudian di sini Imam Syafi'i mengatakan bahwa jumlah ayat sujud itu ada 14, yaitu menggugurkan surah Shad ya. Surat Shad itu bukan ayat atau bukan surah untuk kita bukan ayat untuk kita sujud di situ ya. Yang mengatakan bahwa ayat ini mengandung pengertian sujud syukur, bukan sujud tilawah di situ ya. Imam Malik mengatakan bahwa tempat-tempat untuk sujud tilawah itu ya ada 11 ya. Tiada satu ayat pun dari surah Mufassal yang mengandung sujud tilawah. Sedangkan ayat kedua dari surah Al-Hajj ayat 77 itu digugurkan, nggak masuk di situ ya. Jadi Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah di situ surah Al-Hajj ayat 77 itu nggak masuk. Tapi kalau Imam Syafi'i di sini surah Shad surah Shad di situ itu nggak masuk. Seperti itu perbedaan-perbedaan empat imam mazhab mengenai hadis ini ya. Jadi teman-teman silahkan pilih ya mana pandangan yang lain gitu kan.
misalkan Imam Syafi'i atau yang lebih komplit Imam Ahmad bin Hambal 15 ayat, ya gak apa-apa, masukkan aja 15 ayat. Jadi kalau misalkan kita membaca di salah satu ayat yang dari 15 itu, ya kita sujud tilawah. Kalau misalkan imam sujud tilawah, kalau misalkan si pembaca sujud tilawah juga kita mengikuti sujud tilawah. Kalau misalkan tidak, ya nggak usah seperti itu. Kita harus ikut imam kalau di dalam sholat, begitu juga di luar sholat. Kita harus mengikut pembaca seperti itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah di dalam saya menyampaikan apa yang ada di kitab ini, kemudian juga menyinggung hati teman-teman semuanya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Selamat Hari Raya Idul Adha ya buat teman-teman yang merayakannya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman kurbankan yang menjadi amal ibadah untuk teman-teman upayakan mulai dari sebelum-sebelumnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.